Saya dan istri, kami sudah berpuluhan 10%, kami sudah 12% persembahan. Istri 22% lah. Nah, apakah berkekurangan? Kekurangan toh kalau dipikir secara manusiawi, tetapi Tuhan tidak pernah, ini prinsipnya, Tuhan tidak meninggalkan orang yang setia. Percaya. Berkat yang diterima. Dan terus terang, kami pun tidak merancang bagaimana ya seleksi anak dan sebagainya. Semua anak saya dapat beasiswa di USN Kelantan, dokter gigi, dia fully beasiswa. Kemudian anak saya IPG ada dapat lagi duit kan? Dan anak saya yang keempat, anak kami keempat ke Thailand, dan setiap semester kurang 12.000. Dan saya pikir ada saja cara, dan puji Tuhan minggu depan saya akan hantar dia, dan semua aturan sudah ada, perbelanjaan juga saya pikir Tuhan akan selalu mencukupkan. Dan berkat kesehatan, saya secara pribadi tahun ini belum lagi sakit belum lagi masuk hospital, belum lagi pergi jumpa hospital untuk demam itu, oke lah. Istri saya pun seperti itu. Kan itu sebagai kita semua itu bagi berkat. Kereta pun saya pun pakai kereta besi buruk. Sebab hutang kami semua tutup. Tinggal satu lagi lah kereta Asia. Itu hutang itu akan hutang jadi hutang apabila kita tidak bayar. Tapi kalau kita bayar dengan konsisten, itu bukan hutang. Seperti rumah, ya, itu bukan hutang selagi kita bayar. Akan menjadi hutang apabila apa? Tidak bayar, tertumpah. So bagi saya dan istri, pengalaman selama sepanjang 6 tahun, masuk 6 tahun, ya. Tapi berubah persen itu setelah penentuan itu tahun 2022. Memang progresnya bertingkat. Ya, cuma ini bukan paksaan, tetapi bagi kita yang sudah merasakan bagaimana berkat Tuhan, bila kita meningkatkan seperti itu, semakin kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan sukacita yang paling saya rasakan, saya bersukacita. Lama orang tanya juga saya, pastor, bagus kerja kau 5 tahun sebelum ini, kenapa aku pastor berlepas dari gaji? Terus terang, gaji kami maksimum 4.200, itu gaji mati gitu. Itulah gaji mati. Tapi kalau di Union mahal sedikit lah, gaji mati doang kali 5.500 gitu. Oh, saya kasih bocor lah hari ini ya. Nah, cuma inilah bagi saya, bila kita mengamalkan dan jujur dan sentiasa menempatkan Tuhan pertama, kita tidak akan merasa tertekan. Bagi saya bukan tekanan. Bagi kita, saya percaya ramai di sini pengalaman masing-masing. Selagi kita kita setia dan melakukan dengan sukacita, itu prinsipnya. Kita akan selalu bersukacita, tidak menjadi tekanan. So ini sedikit pengalaman dan kesaksian. Oke, sekarang soalan. Jadi, bolehkah kita bagi jumlah untuk komitmen persembahan? Oke, perpuluhan tidak no-sela. Saya katakan di sini boleh saja, tetapi berbahaya. Itu sebabnya Jabatan Penetelanan menetapkan, bukan saya, bukan juga Sabah Mission, tapi di seluruh kita punya gereja, bahwa sistematik menggunakan peratus. Kenapa peratus? Kalau ada pendapatan memang ya, tapi kalau tidak pendapatan, kalau kau bagi jumlah sesuatu, katakan sahabat itu 20.000, kau sudah janji sama Tuhan yang kau akan bagi 20.000, itu kau sudah doa nazar sama Tuhan. Tapi kalau tidak pendapatan, itu makanya peratusan itu ditekankan. Karena peratusan yang baiknya, kalau memang tidak pendapatan pada minggu itu, kalau yang memang tidak pendapatan, bulan itu memang tidak pendapatan,
kosong kali kosong pendapatan berapa? 10 kali kalau janji. Kalau janji, kalau tidak pendapatan kosong. Oh janji 10% tapi kalau tidak pendapatan kosong juga kan? Kita tidak tertekan. Kan itu makanya apakah 5%, 2%, 3% itu tergantung kepada kita. Oke, saya mau tanya benar. Di Rani, roughly 1 bulan perpuluhan jumlah berapa? Dia perlu sebut nama. Nah, ini ya, saya tahu sebenarnya, saya bisa tidak bawa data. Berapa? 1.000 perpuluhan. Kalau di sini? Oke, itu berapa sekitar begitulah ya. Persembahan 600. Kalau di sini? Luar biasa itu. Amin. Artinya kan perpuluhan persembahan kalau sudah lebih daripada 50% itu lebih kurang perpuluhan, itu maksudnya itu ada peningkatan. Kita mau jangan kita adalah kalau boleh seluruh anggota gereja itu 80% sistematik. Kalau 80% artinya perpuluhan persembahan itu tidak berjauh beza. Dan kebaikannya kalau sudah perpuluhan tidak kebaikannya kalau persembahan banyak, maka untuk berbelanja di gereja juga banyak. Ya, banyak program penginjilan boleh dilakukan. Apakah itu dikira dengan tabung gereja? Saya harap ini harus diperhatikan. Kalau masuk di tabung gereja, maka tolak itu tabung gereja, maka kamu nampaklah itu persembahan. Dan saya harap, saya terus terang di sini ya. Tapi jangan pula jangan pula negatif, spektakel. Karena selama dalam penekanan kita punya penekanan adalah perpuluhan dan persembahan sistematik. Tidak salah juga itu tabung gereja. Tidak salah juga. Cuma itu menjadi salah. Saya terus salah. Menjadi salah apabila motif anggota gereja mau kasih banyak di tabung gereja daripada persembahan. Karena itu prinsipnya apa sudah? Prinsip apa? Tahu? Penting diri sendiri. Harap ini jelas ya. Saya harus terus terang supaya ini akan kita memahami prinsipnya. Karena pelayanan Tuhan itu kita tidak mau penting diri sendiri. Bagaimana kita menjangkau luar di sana kalau kita mementingkan diri sendiri dengan persembahan kita, dengan perpuluhan kita. Nampak dia punya seluruhan. Itu makanya saranan gereja kalau boleh hanya sekali persembahan, perpuluhan dia sekali. Kenapa saya katakan begini? Ini sebenarnya berkenan dengan hati. Ya, berkenan dengan hati kita. Apakah itu benar-benar sudah dijamah? Tapi saya tidak persalahkan juga bagi mereka yang mungkin belum jelas dan masih banyak yang tidak pahami. Nah, itulah waktunya mungkin bertanya kepada penata layanan atau saya dan orang-orang memahami. Jadi kalau let's say lah rata-rata tadi 17-20 orang persembahan sistematik. Dan 17 saya hanya anggap begini. Kalaulah itu 17-20 orang lah yang setia memberikan perpuluhan berapa orang sekitar? 40